Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd. Insyaallah anak-anakku soleh-soleha yang Pak Ilham cintai karena Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kita karunia-Nya, hidayahnya dan penjagaannya hingga yaumul akhir. Pada kesempatan kali ini, Pak Ilham akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam dengan judul ketentuan sholat. Ketentuan sholat adalah sholat fardu maksudnya ya, bukan sholat sunnah tapi sholat fardu. Ketentuan sholat fardu yang kita kerjakan setiap hari harus memenuhi semua syarat dan rukunnya dan menjauhi apa-apa yang dapat membatalkan sahnya sholat. Sekarang kita masuk ke syarat sahnya sholat. Syarat sah sholat ada 9 macam. Yang pertama adalah muslim. Yang kedua, baligh. Nah, jadi seseorang ketika ingin melaksanakan sholat, dia harus seorang muslim dulu. Dan yang kedua adalah baligh. Pak, gimana yang belum baligh? Tetap insya Allah sholatnya sah, namun pahalanya dilimpahkan kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga adalah suci dari najis, jadi terhindar dari apa-apa yang menajiskan, baik itu misalkan kotoran hewan seperti anjing dan kotoran hewan-hewan yang haram. Yang keempat ada berakal sehat, ya, jadi memiliki akal sehat, tidak gila. Yang kelima bebas dari hadas, maksudnya adalah bebas dari hadas adalah kita misalkan selepas buang air kecil, nah itu kondisi kita dalam keadaan tidak suci, belum bebas dari hadas. Makanya kita harus berwudu terlebih dahulu agar bebas dari hadas, barulah sholat kita bisa dilaksanakan. Yang keenam, nutup aurat. Yang ketujuh adalah telah masuknya waktu sholat. Jadi apabila sholatnya belum masuk waktunya, sholat kita tidak akan diterima bila kita melaksanakannya. Misalkan kita melaksanakan sholat zuhur pada jam 10 pagi. Nah, itu belum masuk waktu sholat, jadi sholatnya tidak sah. Yang kedelapan ada niat. Niat ini penting bagi kita sebelum memulai segala suatu macam ibadah. Niatkan semua ibadah hanya kepada Allah. Yang terakhir 9 adalah menghadap kiblat. Ya, semua sholat harus menghadap kiblat, tidak menghadap kemanapun. Kiblat tujuannya adalah ke Ka'bah Baitullah. Oh iya, sebelum tadi afwan terlewat yang Pak Ilham ya. Syarat sah sholat harusnya Pak Ilham jelaskan dulu apa makna dari syarat, makna dari rukun, sunnah, dan wajib sholat. Kita masuk ke makna-maknanya. Makna rukun, syarat, sunnah, dan wajib sholat. Yang pertama ada syarat sah sholat. Syarat sah sholat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sholat. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, maka sholat kita menjadi tidak sah. Yang kedua ada rukun sholat. Sama hal dengan syarat sholat, sah sholat, namun rukun itu adalah hal-hal yang harus dikerjakan selama kita sholat. Kalau syarat sah itu sebelum kita mengerjakan sholat, kalau rukun adalah hal-hal yang dikerjakan selama kita sholat dari awal hingga akhir. Apabila tidak dikerjakan salah satunya, maka sholat tidak sah. Namun kalau syarat sah semuanya harus dipenuhi. Kalau rukun sholat satu aja nggak dikerjakan, maka sholat tidak sah. Yang ketiga ada wajib sholat. Adalah hal-hal yang harus dikerjakan selama sholat dari awal hingga akhir. Tetapi apabila salah satu wajib sholat kita lupa kerjakan, maka tidak perlu mengulangi sholatnya. Namun apabila disengaja tidak melakukan wajib sholat, maka sholatnya batal atau tidak sah.
Selanjutnya kita sunnah sholat adalah hal-hal yang dianjurkan agar dilakukan ketika sholat. Meninggalkan salah satu sunnah sholat, baik sengaja ataupun lupa, tidak membatalkan sholat. Hanya jika sengaja meninggalkan merupakan kita menyalahi petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebaiknya semuanya kita laksanakan, baik rukunnya, syaratnya, sunnahnya maupun wajib sholat, semuanya harus kita kerjakan agar sholat menjadi sempurna. Setelah kita mengetahui maknanya, kita masuk ke rukun sholat. Rukun sholat itu ada 14 macam. Yang pertama adalah berdiri menghadap kiblat. Hampir sama ya, seperti tadi syarat sah sholat. Di rukun sholat pun kita menghadap kiblat. Namun posisi kita sudah berdiri ketika di rukun sholat. Yang kedua ada takbiratul ihram. Adalah mengucapkan takbiratul ihram, takbir pertama dalam pelaksanaan sholat. Yang ketiga ada membaca suratul Fatihah. Ini rukun, tidak boleh ditinggalkan. Yang keempat, ruku pada setiap rakaat. Yang kelima, i'tidal, bangkit dari ruku. Yang keenam, sujud. Yang ketujuh, bangkit dari sujud. Kedelapan, duduk di antara dua sujud. Kesembilan, duduk tahiyat. 10, tu'maninah. Ke-11 membaca doa tasyahud, ya. Yang ke-12 membaca sholawat Nabi. Yang ke-13 tertib dan berurutan. Jadi berurutan, jangan tidak berurutan ketika sholat. Habis baca Al-Fatihah langsung sujud. Nah, itu tidak berurutan dan tidak tertib. Apabila kita mengerjakannya seperti itu, sholat kita tidak sah. Yang ke-14 terakhir adalah mengucapkan salam. Untuk membaca tasyahud dan membaca sholawat Nabi, insya Allah akan Pak Ilham ajarkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk saat ini kita ketahui dulu apa ya rukun-rukun sholat dan semua yang ada di sholat. Sekarang kita masuk ke wajib sholat. Wajib sholat ada 7. Yang pertama adalah takbir intiqal, yaitu adalah takbir di setiap perpindahan gerakan sholat. Misalkan dari kita selesai membaca surat, kita takbir untuk pindah menuju ruku, dan takbir kembali setelah ruku untuk bukan takbir sami Allahu liman hamidah, dan setelah i'tidal kita harus sujud. Itu namanya takbir intiqal, takbir perpindahan dalam setiap gerakan sholat. Yang kedua, membaca zikir ketika ruku, ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Yang ketiga ada membaca sami Allahu liman hamidah. Ya, membaca sami Allahu liman hamidah ini wajib sholat. Ketika kita lupa, tidak perlu mengulangi sholat, namun disengaja meninggalkan bacaan sami Allahu liman hamidah, maka sholat kita batal, tidak sah. Keempat, membaca doa duduk di antara dua sujud, ya, Rabbik firli. Yang kelima adalah tadi ya, membaca doa sujud. Yang keenam, membaca doa i'tidal, ya, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Dan yang ketujuh adalah membaca doa tahiyat awal, ya, at-tahiyatul mubarakatus dan seterusnya. Taib, setelah wajib sholat, kita masuk kepada sunnah sholat. Sunnah sholat ini yang terakhir insya Allah ya dalam pembahasan bab kita kali ini ya. Sunnah sholat ada 11 macam. Yang pertama, mengangkat dua tangan pada 4 takbir, ya. Jadi setiap takbir, misalkan nih kita sholat zuhur 4 rakaat, ya. Jadi setiap bangun pada rakaat kita mengangkat dua tangan, ya, itu sunnah. Jadi ketika kita tidak mengerjakannya tidak masalah, namun kita bisa menyalahi perintah Rasulullah. Itu tidak masalah sebenarnya. Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini ya. Karena ini hukumnya sunnah. Sunnah itu banyak perbedaan pendapat, apalagi dalam masalah fiqhiyah.
Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas, tangan kiri di atas dada. Ya, ketika sholat kita menaruh tangan kanan di atas tangan kiri kita di atas dada. Yang ketiga, pandangan ke arah tempat sujud. Ya, jangan kita mengharap ke pandangan ke arah manapun. Kita seharusnya menghadapkan pandangan ke arah tempat sujud. Ya, insya Allah apabila kita mengikuti semua sunnah-sunnah sholat, ini untuk membantu kita menyempurnakan sholat kita. Yang keempat, membaca doa iftitah, lalu ta'awudz ya. Bisa Allahumma ba'id baini atau Rabbana dan lain sebagainya ya. Setelah baca doa iftitah, kita bisa baca doa ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillah dan al-fatihah dan seterusnya. Yang kelima, mengucapkan amin setelah al-fatihah. Ini merupakan sunnah ya. Sekalipun sholat kita sendiri, kita baca amin setelah al-fatihah, itu merupakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada pelaksanaan sholat. Yang keenam, membaca surat atau ayat yang dihafal setelah al-fatihah. Ini juga sama hukumnya sunnah. Adapun setelah baca al-fatihah kalian langsung sujud, tidak mengapa. Langsung ruku, tidak mengapa. Namun, kita menyalahi apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena seperti biasa pada umumnya, setelah baca Al-Fatihah, kita baca surat yang kita hafal. Ini sudah merupakan aturan yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Jadi, ya kita laksanakan sebaik mungkin. Walaupun hukumnya sunnah. Yang ketujuh, meletakkan kedua telapak tangan di lutut ketika ruku. Ya. Jadi, ketika ruku, letakkan kedua telapak tangan di lutut kita. Kedelapan, meletakkan kening, hidung, telapak tangan, lutut, dan jari kaki di tempat sujud. Yang kesembilan, meletakkan lengan di atas paha ketika duduk di antara dua sujud dan baca doa ketika duduk di antara dua sujud. Yang kesepuluh, berisyarat dengan telunjuk kanan ketika tahiyat. Yang ke-11, berdoa setelah baca sholawat, yaitu doa sebelum salam. Ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam dan seterusnya ya. Thayyib. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Pak Ilham tentang ketentuan sholat rukun, syarat, sunnah, dan wajib sholat. Apabila ada kekurangannya, semata-mata datang dari Pak Ilham. Apabila ada benarnya, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang Pak Ilham sampaikan bermanfaat bagi kalian semua, bagi kita semua, terutama Pak Ilham pribadi juga yang masih jauh-jauh dari kata sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.